Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputa Anggun Parmiasih dari SMA Negeri 2 Tabanan. Saya membawa judul proposal penelitian Worthy Self, aplikasi berbasis terapi perilaku kognitif atau TPK untuk rasa FOMO atau Fear of Missing Out remaja di SMA Negeri 2 Tabanan akibat media sosial di era 5.0. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa saat ini manusia tidak lagi menjadi information society, akan tetapi super smart society yang tidak lagi terpisah dari teknologi. Masa ini adalah masa era society 5.0. Berdasarkan Jurnal Bimbingan dan Konseling Borneo tahun 2022, gaya hidup remaja saat ini adalah selalu up to date atau membagikan unggahan video atau foto kehidupan sehari-hari untuk dianggap lebih populer. Hal ini merupakan bentuk dari fenomena FOMO atau Fear of Missing Out. Adapun penelitian sebelumnya yang dinyatakan oleh Kurniawan menyatakan bahwa terapi perilaku kognitif adalah solusi atas Fear of Missing Out ini, karena terapi perilaku kognitif dapat membuat remaja mampu mengidentifikasi perilaku dan juga memperbaiki perilaku mereka, seperti mereka selalu ingin up to date. Dan juga adapun penelitian selanjutnya dari Amelia menyatakan bahwa terapi perilaku kognitif dapat juga diintegrasikan dengan agama. Adapun juga dari Anderson menyatakan bahwa terapi perilaku kognitif dapat diterapkan melalui internet. Adapun gap penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah yang pertama fokus. Fokus peneliti saat ini adalah mengkaji tentang pengaruh dan juga efektivitas terhadap terapi perilaku kognitif yang diintegrasikan dengan aplikasi yang merupakan produk dari peneliti. Yang kedua adalah basis. Peneliti menggunakan basis murni dari terapi perilaku kognitif yang juga peneliti kolaborasikan dengan teknik afirmasi positif dan juga teknik mindfulness. Dan adapun yang ketiga adalah sampel. Sampel peneliti merupakan remaja berusia 14 sampai dengan 18 tahun yang bersekolah di SMA Negeri 2 Tabanan. Adapun produk dari penelitian ini yang akan diuji adalah Worthy Self. Worthy Self merupakan aplikasi yang berisi terapi perilaku kognitif dan juga teknik mindfulness serta afirmasi positif, yang dimana terdapat kelebihan dalam aplikasi ini. Yang pertama adalah dapat diakses di mana saja, dan yang kedua adalah mudah digunakan karena telah dilengkapi dengan deskripsi dan juga penjelasan di dalamnya. Dan juga aplikasi Worthy Self ini telah didukung atau dikembangkan dari ide penelitian studi pustaka oleh Anderson yang menyatakan bahwa terapi perilaku kognitif dapat diintegrasikan dengan internet karena juga telah teruji di beberapa uji kontrol acak dan hasilnya efektif. Berikut adalah rumusan masalah dan juga tujuan dari penelitian ini. Berikut adalah hipotesis dari penelitian. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kuantitatif yang didukung juga dengan pendekatan pre-eksperimental dan juga quasi-eksperimental design. Adapun populasi dari penelitian ini adalah remaja di SMA Negeri 2 Tabanan kelas 11 dan juga 12 yang menggunakan media sosial secara aktif dan juga pernah mengalami simptom FOMO. Remaja tersebut berusia 14 sampai dengan 8. Adapun jumlah sampel yang diteliti adalah sebanyak 60 sampel kelas 11 dan juga kelas 12 di SMA Negeri 2 Tabanan. Dan sampel ini dipilih berdasarkan purposive sampling. Berikut merupakan kriteria dari sampel. Berikut adalah simptom FOMO dan perilakunya. Penelitian ini menggunakan desain pre-eksperimental one group pretest post-test yang hanya digunakan kepada kelompok eksperimen untuk mengetahui pengaruh, dan juga quasi-eksperimental two group pretest post-test yang digunakan kepada kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol untuk mengetahui efektivitas. Sumber penelitian ini adalah sumber primer menggunakan kuesioner dan data dikumpulkan melalui kuesioner. Berikut adalah instrumen kuesioner, pretest, dan post-test. Berikut adalah topik kuesioner, pretest, dan post-test. Penelitian ini menggunakan pengujian uji validitas data menggunakan nilai seek-to-tail dan juga reliabilitas data menggunakan nilai Cron-Based Alpha. Kedua uji ini digunakan untuk memastikan bahwa data valid dan juga reliable. Adapun pengujian yang ketiga dan keempat adalah uji normalitas data yang dimana menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan juga uji homogenitas menggunakan nilai seek. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik parametrik dengan pendekatan uji T-dependent dan juga independen. Adapun data yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, nilai uji diharapkan memenuhi syarat pengujian, dan juga nilai dari analisis statistik parametrik dengan pendekatan uji T-dependent dan juga independen diharapkan mendapatkan hasil p-value kurang dari 0,05, yang dimana menyatakan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Berikut adalah hasil yang diharapkan. Berikut adalah kesimpulan yang diharapkan.